Oke, halo selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Silvanya Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal matematika tentang penerapan integral untuk mencari luas sebuah daerah. Ya, integral ini kalian pelajari di kelas 12 kalau saya nggak salah ya. Oke, soalnya seperti ini. Jika D adalah daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh parabola Y kuadrat sama dengan 2X dan garis X min Y sama dengan 4, maka luas D sama dengan berapa? Oke. Jadi soal ini kita disuruh mencari luas sebuah daerah yang dibatasi oleh parabola ini dan sebuah garis X min Y sama dengan 4. Dan daerah itu berada di kuadran 1. Oke, seperti saya sudah bilang di awal bahwa ini masuk ke dalam materi integral yang kalian pelajari di kelas 12. Oke, kalau kalian belum subscribe, sebelum kita lanjutkan, kalau kalian ada yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Karena setiap hari kita akan upload video-video baru tentang matematika, fisika, kimia, maupun biologi. Gitu ya. Nah, kalau kalian tertantang untuk mencoba soal yang ini, kalian boleh pause dulu video ini dan kamu boleh coba dengan caramu sendiri. Nanti setelahnya kamu tinggal lanjutkan dan bandingkan jawabanmu dengan pembahasan saya sebentar. Oke, siap ya? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Kita akan lihat pembahasannya sebentar. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kamu harus pertama kali yang harus kita kerjakan adalah kita harus membuat sketsa grafik dari parabola dan garis ini, gitu ya. Di sini saya sudah siapkan suku koordinat X dan Y. Kita akan buat dulu untuk parabola ini. Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 2X, gitu ya. Cara membuat parabola ini, grafik ini adalah kamu dengan mencari titik sampel. Jadi kalau misalnya kamu buat pakai titik sampel begitu, ini X, ini Y, kamu tinggal buat kalau X-nya 0, maka Y-nya 0, gitu ya. Kalau misalnya kamu buat X-nya 2, maka Y-nya 2, gitu ya, dan seterusnya. Oke. Kalau misalnya dia X-nya berapa lagi nih? Misalnya dia 8, maka Y-nya 4, gitu ya. Jadi kamu tinggal masukkan nilainya ke sini untuk membuat sketsa grafiknya. Oke. Ini tentunya ada plus minusnya ya. Jadi Y-nya min 2 dan min 4. Jadi ini ada 2. Jadi grafiknya tuh kurang lebih seperti ini. Kalau saya buat grafiknya ini. Nah, grafiknya kurang lebih seperti ini dan dia ke bawah sini. Oke, ini adalah grafik dari Y kuadrat sama dengan 2X. Oke, untuk buat grafik lebih jelasnya, sekali lagi saya bilang kamu bisa coba sendiri di kertas berpetak. Atau kamu buat seperti ini, mengambil titik-titik sampel sembarang dan kemudian menghubungkannya. Gitu ya, itu trik cara membuat grafik parabola seperti ini. Oke, nah setelah kita buat grafik ini, langkah kedua adalah kita buat garis ini. Itu adalah garis X min Y sama dengan 4. Ini saya rasa tidak terlalu sulit. Kalau kita buat seperti kayak tadi, ini X, ini Y. Kalau dia X-nya 0, kalau X-nya 0, maka Y-nya min 4. Tinggal masuk sana ya. Kebalikannya, kalau Y-nya yang 0, maka X-nya 4. Berarti dia menghubungkan 0, min 4 di bawah sini, anggap. Ini 0, min 4. Dan satu lagi adalah 4,0 di sini. Anggap disitulah. 4,0 gitu ya. Jadi garisnya kurang lebih menghubungkan dua titik ini. Ini adalah garis dari, oke, ini garisnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi ini yang kedua ini adalah garis dari, sebentar, oke. Nah, yang ini adalah garis X min Y sama dengan 4. Jadi grafiknya kurang lebih seperti ini. Ini adalah grafik dari parabolanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah luas daerah D tadi yang mana? Karena dia berada di kuadran 1, berarti luas D itu yang ini. Ini yang saya hasil. Inilah yang kita mau cari berapa luasnya. Jelas ya? Oke. Tadi saya sudah bilang di titik sini adalah 4 ya. Oke, nah setelah kita buat sketsa grafik seperti ini dan kita tahu inilah luas D yang kita mau cari, maka langkah berikutnya adalah kita harus mencari titik potongnya. Gitu ya, yang bawah tidak kita ambil karena dia berada di kuadran 1, sehingga hanya yang atas ini aja ya. Sehingga yang bawah kita bisa abaikan. Langkah berikutnya setelah kita buat sketsa grafik adalah kita mencari titik potong yang ini. Ini dia di perpotongan di titik berapa. Gitu ya, ini kita harus cari dia berada di titik potong berapa di sumbu X-nya. Gitu ya. Caranya kita substitusikan antara dua ini. Gitu ya, kita substitusikan. Ini untuk mencari titik potong berarti saya buat X-nya saya ganti menjadi setengah Y kuadrat ya.
Jadi ini adalah setengah Y kuadrat min Y min 4 sama dengan 0. Ini pindah ke sebelah kiri jadi minus ya. Oke, ini semua saya kali 2. Jadi ini menjadi Y kuadrat min 2Y min 8 sama dengan 0. Ini kalau kamu faktorkan dengan cara SMP, ini menjadi Y min 2, Y min 4 dikali dengan Y plus 2 ya. Bukan X, Y plus 2 sama dengan 0. Didapat nilai Y-nya sama dengan 4 atau Y-nya sama dengan min 2. Oh, berarti dia di sini adalah min 2. Ingat sumbu Y ya yang gini. Jadi ini min 2 dan sini adalah 4 ternyata. Tapi masih dalam sumbu Y. Oke, ini 4. Kita udah dapat titik potong tapi dalam sumbu Y. Untuk dalam sumbu X-nya ya kita tinggal masukkan biasa. 4-nya masukin ke dalam sini. 4, 16. 16 sama dengan 2X berarti X-nya 8. Oke, kita udah dapat 8. Oke, berarti ini koordinat titik potong di sini adalah 8,4. Jelas ya? Oke, step pertama kita buat sketsa grafik kita sudah dapat. Sehingga kita dapat daerahnya yang mana. Langkah kedua adalah kita cari titik potong. Kita sudah dapatkan juga. Titik potongnya adalah ini 8,4. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal kita integralkan. Nah, untuk mengintegralkan luas ini, kamu bisa kerjakan dengan berbagai macam cara. Kamu bisa kerjakan dengan membagi luas daerah 1 dan luas daerah 2. Kamu integralkan terhadap sumbu X, boleh. Kamu juga bisa mengintegralkan terhadap sumbu Y. Ya, atau kamu bisa integralkan seluruhnya terus dikurangi dengan luas segitiga. Jelas ya? Jadi ada 3 cara yang bisa kamu gunakan untuk mencari luas ini. Saya ulangi caranya. Cara yang pertama adalah kamu boleh integralkan terhadap sumbu X biasa dengan cara membagi 2, luas 1 dan luas 2. Gitu ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kamu integralkan terhadap sumbu Y. Terhadap sebelah sini nanti kamu tinggal kurangi dengan ini, didapatlah daerahnya. Cara ketiga adalah kamu integralkan seluruhnya langsung terhadap sumbu X. Setelah itu kamu kurangi dengan luas segitiga. Saya pilih cara yang ketiga. Karena saya asumsikan kita akan menjadi lebih mudah untuk menghitung hasil integralnya. Oke. Jadi saya akan hitung luas integralnya seluruhnya. Jadi yang pertama adalah integral dari 0 sampai 8 untuk kurva yang Y kuadrat sama dengan 2X. Berarti Y sama dengan akar 2X. Jadi ini akar 2X diintegralkan terhadap sumbu X. Ini berarti luas seluruhnya. Gitu ya. Berarti yang saya hitung ini adalah luas seluruhnya. Mungkin saya pakai tanda yang warna yang biru. Nah, ini yang saya mau hitung sekarang ini seluruhnya nih. Yang biru ini. Ini saya mau hitung seluruhnya. Nanti saya tinggal kurangi segitiganya. Kebayang ya? Oke. Jadi yang birunya ini saya hitung dengan cara ini. Oke. Kalau kita bereskan ini menjadi hasil integralnya adalah 2/3 akar 2 X pangkat 3/2. Kalau kamu ada yang belum lancar cara mengintegralkan, silahkan lihat video saya sebelumnya tentang cara buat integral ya. Bagaimana cara menghitung integral. Di sini saya asumsikan kamu sudah lancar dengan pengerjaan integral. Karena itu bab ini masuk bagian akhir di integral, di mana tentang penerapan integral. Gitu ya. Jadi asumsi saya kamu sudah cukup lancar untuk menghitung integralnya. Ya, jadi saya tulis langsung di sini. Hasil integral dari akar 2X adalah 2/3 akar 2X pangkat 3/2. Dengan batas adalah 0 sampai 8. Oke, kita masukkan angkanya. Ini adalah 2/3 akar 2 saya biarkan di sana. Kali dengan 8 pangkat 3/2. Oke, berarti ini akan menjadi 2/3 akar 2 kali 8 pangkat 3/2 itu berarti 8 kali 8 pangkat setengah. Ini 8 kali 8 pangkat setengah itu adalah akar 8, yaitu 2 akar 2. Oke, ini adalah 8 pangkat 3/2 ya. Oke, 8 pangkat 3/2 itu artinya 8 pangkat 1 dikali 8 pangkat setengah. Saya tulis di sini, 8 pangkat 3/2 itu sama dengan 8 pangkat 1 kali 8 pangkat setengah. 8 pangkat 1 adalah 8, 8 pangkat setengah itu adalah akar 8, 2 akar 2. Kebayang ya? Jadi hasilnya adalah ini. Nah, ini kalau kita hitung biasa, ini kali ke sini adalah 4 kali dengan 8, 32, akar 2 kali akar 2, 2. 32 kali 2 adalah 64/3. Kalau kamu rasa penjelasan saya terlalu cepat, kamu silahkan pause video ini dulu sebentar. Kamu boleh simak, kamu boleh hitung sendiri. Oke? Jadi luas daerah yang biru itu adalah 64/3. Jelas ya sampai sana ya? Nah, sekarang kalau kita mau cari luas yang hitam,
Berarti ini yang biru ini kita kurangi dengan sebuah luas segitiga. Saya balik lagi pakai pulpen yang hitam. Berarti luas yang arsir, berarti luas D gitu ya. Luas D itu luas yang biru tadi 64/3. Ini tinggal dikurangi dengan luas segitiga. Ininya ke sini 4. Alasnya ke atasnya juga 4. Luas segitiga mudah sekali. Tinggal setengah 1/2 kali 4 kali 4 gitu ya. Jadi ini 64/3 dikurangi dengan ini berapa nih? Ini coret 28 ya. Oke. Kalau kita bereskan tinggal samakan sedikit penyebutnya. Ini 64/3 dikurangi dengan 24/3 ya. Jadi 40/3. 40/3 tinggal kita bereskan bentuknya jadi 13 itu 39. 13 1/3. Ini adalah luas daerah D yang dimaksud. Gitu ya. Kalau kamu lihat dalam pilihannya 13 1/3 itu adalah E. Jelas ya? Jadi ini saya anggap cara yang paling mudah. Tadi saya sudah bilang ada 3 cara yang kita bisa kerjakan untuk mencari luas daerah yang hitam ini. Itu luas D ini. Cara yang pertama tadi kita hitung biasa tapi dengan membagi luas 1 dan luas 2. Cara kedua kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Nah, cara ketiga kita cari luas seluruhnya yang biru dikurangi dengan luas yang putih sehingga kita dapat luas yang D ini. Gitu ya. Jadi ingat untuk mengerjakan soal mencari daerah dalam sebuah soal integral, pertama kamu harus buat dulu sketsa grafik. Nah, kalau kamu ada yang antipati atau kamu tidak terbiasa dengan membuat sketsa grafik, kamu boleh berlatih bagaimana cara membuat sketsa grafik. Sebenarnya mudah. Kamu cukup mencari beberapa titik sampel yang bisa kamu hubungkan. Itulah grafiknya. Gitu ya. Nah, itu cara membuat sketsa grafiknya. Supaya kamu tahu di mana luas daerah yang dicari. Setelah selesai tahap yang pertama, tahap yang kedua harus cari titik potongnya. Nah, cari titik potong bagaimana? Ya, betul. Kita tinggal substitusikan dua kurva ini. Kita substitusikan dan kita dapat nilainya. Entah dalam Y maupun dalam X. Dapatlah titik potong. Gunanya apa titik potong ini kita cari? Ini untuk mencari batas integralnya. Oke, setelah kita dapat, kita tinggal integralkan biasa. Dapatlah hasilnya, ini luas daerah yang biru. Dan luas D adalah tinggal yang biru dikurangi segitiga yang putih. Didapat hasilnya adalah 13 1/3. Bisa ya, cukup bisa dimengerti. Kalau kamu merasa penjelasan saya kecepatan, kamu boleh ulang-ulang video ini biar lebih jelas. Sekali lagi, kamu harus coba juga sendiri supaya kamu bisa bandingkan pembahasan kamu dengan yang sudah saya bahas. Kamu bisa bandingkan jawabannya, gitu ya. Tapi kalau kamu masih ada yang bingung, kamu ingin tanya, silakan kamu tulis kolom komentar di bawah ini ya. Sekali lagi, jangan lupa kamu subscribe karena setiap hari kita akan upload video-video baru, entah tentang matematika, fisika, kimia, dan biologi untuk SMA. Gitu ya. Jangan lupa juga kamu share ke teman-temanmu yang lain. Makasih sudah menonton. Kita ketemu besok di video berikutnya.